Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Guru Madrasah Tsanawiyah TPS Kudus, yang kami sayangi anak-anak kelas 7 Madrasah Tsanawi TPS Kudus. Untuk kesempatan kali ini yaitu pembelajarannya hadis Arba'in Nawawi, sudah sampai di hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. An Abi Abdillahi, sanggeng Abi Abdillah. An Abi Abdillahi, sanggeng Abi Abdillah. An Nu'man bin Bashirin, rupane Nu'man bin Bashir. Rupane Nu'man bin Bashir. Radiyallahu anhuma, radiya muga-muga ngeridoni. Allahu sapa Allah. Allahu sapa Allah. Anhuma sanggeng Nu'man lan Bashir. Anhuma sanggeng Nu'man lan Bashir. Qala, ngendika sapa Abdillah Nu'man bin Bashir. Sami'tu, krungu sapa ingsun. Sami'tu, krungu sapa ingsun. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, hale ngendika sapa Rasulullah. Yaqulu, hale ngendika sapa Rasulullah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Innal halala, satemene perkara halal. Satemene perkara halal. Bayyinun iku jelas. Bayyinun iku jelas. Wa innal harama, lan satemene perkara haram. Wa innal harama, lan satemene perkara haram. Bayyinun iku jelas. Bayyinun iku jelas. Wa bainahuma, lan iku ing dalem antarane halal lan haram. Wa bainahuma, lan iku ing dalem antarane halal lan haram. Umurun, utawi pira-pira perkara. Umurun, utawi pira-pira perkara. Mustabihatun, kang samar-samar. Mustabihatun, kang samar-samar.
La ya'lamu kang ora ngerti. La ya'lamu kang ora ngerti. Hunna ing umurun mustabihat. Hunna ing umurun mustabihat. Kasirun sapa wong akeh. Kasirun sapa wong akeh. Minan nasi sangking manusa. Minan nasi sangking manusa. Faman mongko sapane wong. Faman mongko sapane wong. Ittaqo kang ngreksa sapa man. Ittaqo kang ngreksa sapa man. Asyubuhati ing pira-pira perkara syubhat. Asyubuhati ing pira-pira perkara syubhat. Faqadistabro'a mongko teman-teman bebasan sapa man. Mongko teman-teman bebasan sapa man. Lidinihi maring agamane man. Lidinihi maring agamane man. Wa irdihi lan harga dirine man. Wa irdihi lan harga dirine man. Waman lan utawi sapa wonge. Waman lan utawi sapa wonge. Waqa'a kang tumiba sapa man. Waqa'a kang tumiba sapa man. Fisyubuhati ing dalem pira-pira syubhat. Ing dalem pira-pira syubhat. Waqa'a mongko tumiba sapa man. Waqa'a mongko tumiba sapa man. Fil harami ing dalem perkara haram. Fil harami ing dalem perkara haram. Karra'i kaya wong sing angon. Karra'i kaya wong sing angon. Yar'a kang angon sapa ra'i. Yar'a kang angon sapa ra'i. Haulal hima ing dalem sandinge bumi larangan. Haulal hima ing dalem sandinge bumi larangan. Yushiku meh Yushiku meh hampir saja. Yushiku meh ayar ta'a apa yen to angon sapa ra'i. Ayar ta'a apa yen to angon sapa ra'i. Fihi ing dalem khima. Fihi ing dalem khima. Ing dalem bumi larangan. Hadis yang nomor 6 dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala. Aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara halal itu sudah jelas. Begitu pula perkara haram itu pun sudah jelas. Dan ada di antara perkara halal dan haram itu ada perkara yang belum jelas. Ada perkara yang syubhat yang mana mayoritas orang itu belum mengetahuinya.
Dan orang kok bisa menjaga diri dari melakukan perkara yang syubhat, maka orang tersebut bebas di dalam agamanya. Maksudnya tidak terkena kejelekan, tidak terkena balasan di dalam agamanya. Dan dia pun bebas di dalam harga dirinya. Harga dirinya tidak jelek, harga dirinya tetap baik. Sebaliknya, waman waqa'a fi syubuhat, orang yang melakukan perkara syubhat, dikhawatirkan dia akan melakukan perkara yang haram. Sebagaimana orang yang menggembala di sekitar tanah yang dikilung, tanah yang dilarang untuk ditempati pengembalaan. Dikhawatirkan nanti orang yang menggembala di sekitar tanah yang diharamkan tersebut, yang tidak diizini, tidak diperbolehkan, nanti orang tersebut akan akan menggembala atau hewannya masuk ke dalam tempat tersebut. Kanjeng Nabi mengatakan innal halala bayyinun. Perkara halal itu sudah jelas. Halal karena kita mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, yang dinamakan halal itu adalah perkara yang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya, berarti perkara tersebut dihukumi halal. Ini maknanya luas, karena yang di Al-Quran, yang di hadis, itu hanya sebatas itu. Lah, kalau semua perkara yang halal itu kok membutuhkan dalil, pastinya kita akan kerepotan. Nah, padahal kita hidup di Indonesia, di Jawa, makanan-makanan yang ada di sekitar kita tidak ada dalilnya di Al-Quran, tidak ada inal jambu atau Aceh, kan nggak ada. Perkara-perkara yang tidak ada dalil keharamannya, itulah yang dinamakan perkara yang halal. Ya, dan kita pun bersyukur di Indonesia ini, ketika kita membeli makanan itu rata-rata sudah ada stempelnya MUI halal. Nah, ini enak. Tidak usah meneliti terlalu detail. Angger ada tulisannya halal berarti perkara tersebut hukumnya halal. Dan selanjutnya kalau perkara haram, perkara haram itu memang sudah jelas. Bedanya kalau haram yang kita ikuti madhab Syafi'i, yang haram itu adalah perkara yang ada dalil keharamannya. Kok selagi tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti perkara tersebut adalah perkara yang halal. Dan di antara perkara halal dan haram yang sudah jelas, itu ada perkara yang syubhat, perkara yang masih samar-samar, yang mengetahuinya hanya kelompok tertentu, hanya para ulama, orang yang ahli di bidangnya, yang penggalian hukumnya bisa dengan dikiaskan dengan perkara-perkara yang halal atau perkara-perkara yang haram. Nah, ini perkara-perkara yang syubhat. Nah, orang kok bisa menjaga diri, menjauhi dari perkara syubhat, maka orang tersebut baik di dalam agamanya, baik di dalam menjaga harga dirinya. Seumpama contohnya begini, yang syubhat bukan lidatihi, yang bukan haram. Contohnya kalian pulang ke pondok, istirahat ke pondok, di kamar ini ada IN, istilahnya ada IN, ada jajan. Tapi kamu tidak mengetahui itu untuk siapa. Lah itu kalau dimakan boleh atau tidak. Lah itu belum
jelas, masih samar-samar. Lah, kamu kok bisa menjaga diri dari melakukan perkara tersebut, dari memakan barang yang syubhat tersebut, maka kamu aman di dalam agama kamu. Harga diri kamu pun tidak hina. Tapi sebaliknya, kalau kamu memakan perkara yang syubhat tersebut, dikhawatirkan lama-kelamaan kamu akan melakukan perkara yang haram. Di kamar, kamu pulang pondok, di kamar ada makanan, ada jajan yang tidak bertuan, tidak diketahui ini miliknya siapa. Lah, kesuwen, langsung kamu nikmati. Lah, ini padahal rencananya yang membawa IN, yang membawa jajan tersebut mau diberikan ustadznya atau ke kiainya. Lah, kamu memakannya, ini kan berarti haram karena tidak mendapatkan ridhonya orang yang memiliki. Sebagaimana orang yang angon, orang yang menggembala kambing lah contohnya, di sekitar tanah yang larangan. Kita lihat kadang di pinggir jalan di situ dituliskan dilarang angon di sini miliknya Pemda atau miliknya siapa, tidak boleh. Lah, ketika kamu menggembala di situ, lah dasar kambing nggak punya akal, lah dikhawatirkan kambing tersebut akan melompati pagar untuk makan rumput yang ada di tempat tersebut. Lah, sering kita dengar rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Lah, padahal di situ haram, tidak boleh. Lah, karena tadi hewannya kambing tidak berakal, dikhawatirkan akan masuk ke tempat tersebut. Ala eling-eling, wa inna likulli malikin. Ala eling-eling, wa inna likulli malikin, lan sak temene iku kedue saben-saben raja. Lan sak temene iku kedue saben-saben raja. Khiman apa tanah larangan atau bumi larangan, bumi sengkeran yang tidak boleh ditempati. Ala eling-eling, wa inna khimallahi, lan sak temene larangane Allah, lan sak temene larangane Allah, maharimuhu, iku pira-pira keharomane Allah. Iku pira-pira keharomane Allah. Ala eling-eling, wa inna fil jasadi, lan sak temene iku ing dalem jasad, lan sak temene iku ing dalem jasad, mudghatan ana apa, mudghatan ana apa, mudghatan ana apa segumpal daging, mudghatan apa segumpal daging. Ida saluhat, nalikane apik apa mudghah, ida saluhat nalikane apik apa mudghah, saluha mongko apik al jasadu apa jasad, apa badan, kulluhu sekabiyane jasad, kulluhu sekabiyane jasad. Wa idza fasadat, lan nalikane rusak apa mudghah, apa segumpal daging, fasada mongko rusak al jasadu apa jasad, apa badan, kulluhu sekabiyane jasad, kulluhu sekabiyane jasad. Ala eling-eling, ala eling-eling, wahya utawi mudghah, wahya utawi segumpal daging, al qalbu iku ati, al qalbu iku ati. Rawa ngriwayatake hu ing hadis al Bukhariyu sapa Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim.
Dan ketahuilah bahwasannya setiap raja itu pasti mempunyai larangan-larangan, pasti mempunyai aturan-aturan. Dan larangannya Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkan. Dan sesungguhnya di dalam badan seseorang itu ada segumpal daging, yang mana segumpal daging itu menjadi penentu. Kalau segumpal daging itu kok baik, maka seluruh anggota badan akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau segumpal daging tersebut rusak atau jelek, maka semua anggota tubuh itu pun akan menjadi rusak. Apa segumpal daging tersebut? Segumpal daging tersebut adalah hati. Lah, makanya ketika hatinya seseorang itu kok baik, maka seluruh anggota badannya akan menjadi baik. Hatinya baik, berprasangka dengan orang lain baik, tidak mempunyai rasa dendam kepada orang lain, hatinya kok baik, maka sikapnya, akhlaknya, kepribadiannya ataupun karakternya itu pun akan menjadi baik. Sebaliknya kalau hatinya busuk, hatinya jelek, suka suudon, suka hasud, suka mencaci orang lain, hatinya tidak senang dengan orang lain, maka seluruh anggota tubuhnya itu pun akan ikut menjadi jelek. Oh, orang tersebut ternyata begini-begini lah. Intinya yang menjadi pengendali tubuh seseorang baik buruknya itu adalah hati. Makanya hati-hati dengan hati, hatinya dijaga, jangan bermain-main hati, nanti kamu akan patah hati, dikhawatirkan rusak hati kamu. Nah, demikian pelajaran hadis untuk kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk anak-anak silakan yang ada pertanyaan, silakan mumpung masih ada waktu. Silakan sekiranya ada yang pertanyaan. Ada pertanyaan ya dari Muhammad Raditya Noval Azmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syubhat niku napa, Pak? Monggo. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Raditya. Tadi telah dijelaskan hadis ini ada 3 permasalahan, ada 3 pokok intinya. Yang pertama halal, halal tadi adalah perkara yang sudah jelas, perkara yang tidak ada dalil yang mengharamkannya, itu adalah perkara halal, contohnya nasi ataupun yang lain-lain. Yang kedua perkara haram, perkara haram itu perkara yang ada dalil yang mengharamkannya. Sudah jelas di Al-Quran dikatakan seperti minuman keras dan yang lain-lain. Nah, itu sudah ada. Dan yang ditanyakan syubhat, perkara syubhat itu perkara yang belum jelas halal haramnya. Apakah ini halal, apakah ini haram, itu belum jelas. Dalilnya tidak ada, dalilnya tidak ada. Terus bagaimana ini menggunakannya? Contohnya dahulu itu kita adalah kepiting, itu dicontohkan kepiting. Nah, kepiting ini kan di dalil-dalil belum ada yang menyasar tepat. Apakah ini halal, apakah ini haram. Nah, akhirnya para ulama ini mengkiaskan, dikiaskan dengan hewan-hewan yang haram, karena bisa hidup di antara 2 alam, bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Nah, akhirnya hukumnya ada, ya tetap ada yang berbeda, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Walhasil syubhat itu hukumnya belum jelas,
Yang saya contohkan tadi, kamu melihat makanan di kamar, ya, di ruangan kamar bersama teman-teman kamu. Belum diketahui ini milik siapa. Apakah ini dimakan, ini halal? Kalau melihat datiahnya, jajannya itu halal. Tapi melihat yang lain karena belum mendapatkan izin dari pemiliknya, ini kan bisa haram lah. Itu dinamakan syubhat, tengah-tengah, belum jelas halal dan haramnya. Ya, terima kasih. Terus yang selanjutnya dari PP Taswikul Furqan, jika terpaksa menghalalkan barang karena sudah dipakai pripun maksudnya gimana? Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau sudah terlanjur, contohnya tadi masuk pondok, masuk kamar, ada jajan, kalian berpendapat ulima ridohu, sudah diketahui ridonya. Nah, untuk menghalalkannya bagaimana? Yang sudah masuk ke dalam perut, ya kalian meminta halal dari orang yang mempunyai barang tersebut. Wah, sepurane mau iku rumangsaku kanggo cah kamar, gak ngerti nek ape nduk gawe sowan. Aku nyuwun halale yo. Nah, itu caranya supaya barang tersebut jelas halalnya. Meminta izin, meminta kehalalan dari temannya. Berarti nggak boleh disengaja itu ya? Nggak boleh, nggak boleh. Kan belum jelas tadi. Ada pertanyaan lagi, monggo, dari siswa kelas 7. Ya, karena waktunya sudah menunjukkan hampir setengah 10, mohon maaf ini waktunya molor karena tadi ada kendala teknis. Untuk Bapak Muhammad Bisri kami ucapkan terima kasih. Sekian untuk pembelajaran daring untuk kelas 7 hari ini. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atau yang lainnya. Nanti sebelum saya sudah salam, nanti bisa mengikuti doa untuk akhir pembelajaran. Dari saya, muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع